Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Ada itu nikmat kesehatan, nikmat rezeki, banyak nikmat-nikmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Kemudian selawat dan salam marilah kita hadiahkan buat kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ananda semuanya, untuk pertemuan kita pada materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas mengenai kitab yang terakhir. Ayo, apa kitab yang terakhir? Ustazah yakin ananda semua pasti mengetahui apa kitab Allah yang terakhir diturunkan oleh Allah. Ya benar, yaitu kitab Al-Quran. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita buka pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ananda semuanya, kita masuk pada pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah dan kota Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan membacanya itu akan dibalas oleh Allah sebuah pahala atau termasuk sebuah ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 48, yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitaba wa muhaimina alaih. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Ali Imran ayat yang ketiga, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan mengenai Al-Quran ini. Di antaranya ada surat Al-Isra ayat 106, kemudian ada surat Al-Alaq, ada surat Al-Baqarah ayat 281, kemudian ada surat Al-Maidah ayat 3. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran itu gitu. Baik ananda semuanya, kita sudah bahas apa itu Al-Quran, kemudian
apa saja dalil naqli mengenai Al-Quran. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai proses diturunkannya Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan Al-Quran ini diturunkan? Al-Quran diturunkan kepada Nabi pada malam Senin, atau tepatnya tanggal 17 Ramadan di tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ayo, siapa yang tahu di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama? Ayo, siapa yang tahu? Jadi saya kasih tahu kalau wahyu pertama itu diturunkan di Gua Hira. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang mengasingkan diri atau berkholwat. Jadi surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ayo, malaikat apa? Malaikat yang kelas 7 kita sudah membahas iman kepada malaikat. Ayo, malaikat yang menerima wahyu. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Ya, kemudian malaikat Jibril menampakkan dirinya itu di hadapan Nabi sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita lihat apa manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia ini secara berangsur-angsur. Ya, kita lihat yang pertama, manfaatnya agar kita lebih mudah mengerti dan melaksanakan apa saja perintah-perintah dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu. Coba kalau secara keseluruhan wahyu itu diturunkan, pasti kita sebagai umat manusia pasti akan kesulitan untuk mengerti gitu, untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ini yang saya maksud. Turunnya Al-Quran ini sesuai dengan bagaimana peristiwa pada zaman Nabi itu. Tidak. Coba kita lihat di Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu surat yang pertama diletakkan adalah Al-Fatihah? Kenapa tidak Al-Alaq gitu? Pasti banyak ananda semua yang bertanya, Kenapa sih kalau di Al-Quran itu, sedangkan kitab yang pertama, surat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq, tetapi kenapa di Al-Quran Al-Fatihah yang didahulukan? Ayo coba ananda cari apa alasannya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah memudahkan untuk diingat dan dihafal. Ini yang terpenting. Jadi pada zaman Nabi itu belum seperti zaman sekarang, belum ada komputer untuk menyimpan, belum secanggih sekarang. Pada zaman itu Nabi kalau menerima wahyu itu akan dicatat atau dicatat oleh sahabat, itu nanti ada di pelepah kurma, ada di batu gitu. Jadi itu salah satu kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur.
Kemudian yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan ini kan pada zaman Nabi itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Kemudian turun wahyu. Oh, ternyata ini jawaban dari pertanyaan selama ini. Itu maksudnya. Sekarang kita masuk mengenai fungsi Al-Quran. Jadi Ananda semua dapat melihat nanti di Al-Quran mengenai fungsi-fungsi Al-Quran ini. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk. Keempat, Al-Quran berfungsi sebagai peringatan. Al-Quran berfungsi sebagai penerang dan pembeda. Kemudian yang keenam, Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran. Al-Quran berfungsi sebagai sumber ilmu, sebagai sumber hukum, sebagai obat dari penyakit. Kemudian berfungsi sebagai pemberi kabar gembira, dan Al-Quran berfungsi sebagai pedoman melakukan pencatatan. Jadi apa saja yang kita cari mengenai kehidupan ini ada semuanya di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai umat manusia ini bertugas hanya menjalani hidup saja, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, atau sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Insya Allah, kalau kita sudah mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi kandungan Al-Quran. Jadi isi kandungan Al-Quran ini terbagi atas dua. Ada dari segi kuantitas, kemudian ada dari segi kualitas. Kalau dari segi kuantitas, Al-Quran itu diturunkan di dalamnya itu berisi 30 juz. Kemudian terdiri dari 114 surat dan terdiri dari 6.236 ayat dan terdiri dari 323.015 huruf dan terdapat 7.743 kosakata. Itu dari segi kuantitas. Kemudian dari segi kualitas, kandungan Al-Quran itu meliputi ada akhlak, ada akidah, kemudian ada ibadah, ada syariah, kemudian ada muamalah. Dan muamalah ini juga ada pembagiannya. Ada mengenai nasihat, faraid, jinayat, hudud, jual beli, al-khilafah, tentang makanan, penyembelihan, tentang jihad, dan banyak lagi gitu mengenai muamalah ini. Kemudian kita lanjutkan mengenai bagaimana sikap kita atau perilaku kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini meliputi dari semua kitab-kitab, baik itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Jadi bagaimana perilaku kita untuk mengimani kitab-kitab itu? Yang pertama, kita itu harus mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelumnya. Kita harus menghormati. Kita harus meyakini kalau sebelum Al-Quran ini ada kitab sebelumnya. Harus kita yakini. Yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Nah, itu. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, menjalani hidup
hanya untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Kita lanjutkan. Kemudian fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Kemudian berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Yang keempat, menunjukkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Yang kelima, bersikap optimis dalam hidup. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang pasti Allah akan memberikan kita pahala. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, memperkuat keyakinan kepada kebenaran. Maksudnya memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ananda semuanya, cukup sekian dari Ustazah. Mudah-mudahan ananda semua dapat memahami materi kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.